tengah-tengah. Ruang di mana kita tidak tahu apakah kita akan menangis, mau menangis atau berharap. Ruang antara Sabtu Sunyi, Bapak Ibu, adalah ruang itu. Bukan hari Jumat yang penuh dengan air mata dan penderitaan. Bukan juga hari Minggu yang penuh dengan sorak kemenangan. Ini adalah hari di antara, di tengah-tengah. Hari yang sunyi, sepi, dan menanti. Ini adalah hari yang membuat kita manusia bertanya, apakah benar Tuhan akan bertindak? Apakah benar saya akan dilepaskan dari semua penderitaan yang saat ini saya alami? Disinilah Bapak Ibu, Ayub juga berdiri. Ayub dalam bacaan di ruang antara penderitaan dan pengharapan. Ia sudah kehilangan hampir semua yang dia miliki. Anaknya mati, hartanya habis, tubuhnya sakit, bahkan yang lebih menyakitkan, orang-orang yang dia percayai, orang-orang yang ada di sekitarnya menghakimi dia. Ayub, apa yang dia lakukan? Ayub tidak menyangkal realita penderitaan yang dia alami. Ia tidak menghindar. Dia berkata bahwa hidup ini berat, bahwa manusia seperti bunga yang layu, bahwa harapan itu ternyata tipis, dan bahwa ternyata hidup ini, hidup saya, hidup Bapak itu ternyata fana. Namun di tengah semua penderitaan yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu tidak berhenti untuk terus berbicara kepada Tuhan. Ayub tidak berhenti untuk terus berharap kepada Tuhan meskipun dia sendiri belum tahu kapan kelepasan akan datang kepadanya. Itulah kekuatan iman yang jujur, iman yang tidak tergura-gura untuk kuat dalam menghadapi penderitaan, tapi juga dia tidak menyerah pada kegelapan. Dan itu pula yang membuat Sabtu Sunyi menjadi hari iman yang paling manusiawi. Karena Bapak Ibu, kita semua hidup di dalam semacam Sabtu Sunyi. Masa-masa dalam hidup kita ketika segala hal terasa kosong, doa-doa kita sepertinya belum dijawab. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita sudah mendoakan. Doa kita yang ini, tapi belum juga dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan seakan diam melihat penderitaan yang terus kita alami. Kita sudah sangat capek bekerja, tapi belum juga melihat hasilnya. Tapi justru Bapak Ibu, dalam kesunyian yang kita alami, kita mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang tidak buru-buru menyelamatkan kita agar kita belajar untuk menanti, agar kita belajar untuk menunggu Tuhan, menunggu jawaban daripada Tuhan. Tuhan yang diam agar kita belajar kepadanya, untuk beriman kepadanya, berharap kepadanya. Tuhan
Mazmur 31 ayat 6 mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata-kata ini Bapak Ibu bukan hanya diucapkan oleh Daud, tetapi juga diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi lihatlah, justru dari penyerahan itu muncul kemenangan. Maka ketika kita juga berkata, ke dalam tanganmu Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Kita bukan sedang menyerah saat kita mengatakan hal tersebut, tetapi kita sedang percaya. Kita sedang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan memegang hidup saya, walau saat ini saya tidak melihatnya, tapi saya tahu, saya mengimani bahwa ada Tuhan yang terus memegang hidup saya. Bapak Ibu, kita manusia selalu berada dalam situasi tarik-menarik antara anugerah dan dosa. Di satu sisi kita ditarik oleh terang kasih Tuhan, oleh kerinduan akan kebenaran Tuhan, oleh suara hati yang ingin terus setia. Tapi ternyata di sisi lain kita ditarik oleh ketakutan, kita ditarik oleh ego kita sendiri, oleh dosa yang diam-diam masuk ke dalam keputusan-keputusan kecil yang ada dalam kehidupan kita. Hidup kita Bapak Ibu selalu berada dalam ketegangan antara anugerah dan dosa ini, antara harapan dan keputusasaan, antara kasih dan kebencian, antara pengampunan dan juga dendam. Dan di ruang tarik-menarik inilah Sabtu Sunyi menjadi tempat kita belajar berserah dan berharap kepadanya. Kita tidak ditinggalkan dalam kerapuhan yang kita alami, karena Tuhan ternyata hadir di dalamnya. Dalam kerapuhan, pergumulan berat yang kita alami, ada Tuhan di dalamnya. Dan kita tidak pernah sendiri dalam melewati kesunyian dalam kehidupan kita. Itulah mengapa di 1 Petrus pasal 4 bacaan kita, firman Tuhan berkata, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di hari-hari sunyi, kasih tidak harus besar, kasih tidak harus spektakuler, kasih tidak harus diperlihatkan, tidak harus yang luar biasa. Cukup dengan hal yang sederhana Bapak Ibu. Kita mendengarkan orang-orang di sekitar kita tanpa menghakimi. Ada seringkali baru sedikit yang orang sampaikan kepada kita, kita sedang nervous, menghakimi tanpa tahu apa sebenarnya akar permasalahan ini. Memaafkan walaupun hati kita masih juga merasakan sakit. Kasih seperti ini mungkin tidak terlihat oleh banyak orang Bapak Ibu, tapi Tuhan melihatnya. Dan justru dalam kasih yang sederhana itu, satu-satu sunyi hidup kita berubah jadi tempat bertumbuhnya harapan. Bahkan Yohanes pasal 19 bacaan kita memberi kita kisah dua murid, yaitu Yusuf dan juga Nikodemus. Mereka tidak tampil saat Yesus masih hidup, tapi saat dia mati, saat semua orang sudah takut dan juga diam, bahkan ragu karena kematian Tuhan Yesus ini. Tetapi saat itu mereka muncul, dua murid ini, Yusuf dan juga Nikodemus. Mereka muncul, mereka mengambil
Itu juga lah yang kita bisa lakukan. Di Sabtu-Sabtu sunyi hidup kita, kita dipanggil untuk percaya, tetap mengasihi, tetap berharap, karena kelegaan dari Tuhan itu pasti datang. Pasti datang. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan adalah tempat kita berharap. Kita tahu kepada siapa kita menunggu. Dan Bapak Ibu, sampai tiba kelepasan kita, bukan berarti kita hanya pasif atau diam saja menunggu, menanti. Tapi kita percaya bahwa di balik kesulitan